Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husni Amalia Miftah dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa Perang Salib. Yang pertama, sejarah Perang Salib. Sejarah Perang Salib yaitu gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang, mulai dari abad ke-11 sampai abad ke-13, dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum Muslim dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin. Dinamakan Perang Salib karena setiap orang-orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib pada bahu mereka, lencana, dan panji-panji mereka. Istilah ini juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi kecil terjadi selama abad ke-16 di wilayah di luar benua Eropa. Yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah faktor ekonomi, agama, dan politik. Yang pertama adalah faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi bertepatan pada tahun 471 Hijriah, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Dan umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kekuasaan itu sebelumnya. Yang kedua adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium yang disebut juga dengan Konstantinopel dimensikat pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam Perang Salib. Ketika itu dinasti Seljuk dan Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi yang demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam. Yang ketiga adalah faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana Perang Salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan tersebut. Perang Salib terjadi dalam 3 periode. Periode pertama, pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian bahasa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey dan Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar pada masa itu. Perang Salib pada periode kedua. Jamaluddin Zaki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Zaki, dan Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum Muslim sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi. Meskipun mendapat tantangan berat dari Salah al-Din, namun mereka berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi, dibuat perjanjian antara tentara salib dengan Salah al-Din yang disebut dengan Sulh al-Ramlah. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Bait al-Maqdis tidak akan diganggu. Periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina.
Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Demikianlah perang salib yang berkobar di timur. Perang ini tidak berhenti di barat, di Spanyol, sampai umat Islam terusir dari sana. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah, dan kondisi demikian mereka bukan menjadi bersatu malah terpecah belah.